Halo, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan ini adalah pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan ke-11 kita telah membahas tentang website ya. Dan untuk hari ini pertemuan 12 kita akan membahas tentang Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Jadi dalam pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah definisi dari Computer Supported Cooperative Work, kemudian tujuan, lalu ada asinkron tersebar, ada sinkron tersebar, lalu ada tatap muka, dan juga penerapan CSCW pada pendidikan, CSCW. Ya, kita ya, Computer Supported Cooperative Work atau CSCW ya singkatannya ya. Nah, ini adalah yang nantinya akan kita bahas ya. Definisi, tujuan, asinkron tersebar, sinkron tersebar, tatap muka, dan penerapan CSCW pada pendidikan. Apa itu CSCW? CSCW adalah bidang studi yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung proses sosial kerja, sering di antara mitra yang berjauhan. Jadi intinya adalah untuk berkomunikasi dengan mitra yang jaraknya cukup jauh gitu ya. Hasil dari CSCW biasanya disebut dengan groupware. Nah, groupware sendiri itu adalah jenis software yang membantu kelompok kerja atau work group yang terhubung ke jaringan untuk mengelola aktivitas mereka. Ya, saya coba ubah dulu untuk penggunaan temanya biar kelihatan ya. Ya. Kemudian ini adalah tipe komunikasi di dalam
CSCW. Yang pertama ada komunikasi face to face. Ini adalah bentuk komunikasi yang bisa dikatakan primitif ya, dalam hubungannya dengan teknologi. Mekanisme komunikasi yang sangat kompleks, tidak hanya meliputi bicara dan pendengaran, tapi juga menggunakan bahasa tubuh dan tatapan mata. Jadi kalau face to face itu di teknologi bisa dikatakan udah ketinggalan zaman gitu ya, karena sekarang face to face-nya itu kita nggak perlu ketemu langsung gitu ya. Kalau yang ini, yang di face to face ini adalah yang ketemu langsung. Kita bisa berdialog ya, sekarang udah banyak sekali aplikasi yang mendukung untuk manusia saling berkomunikasi ya, bertatap muka, seperti Meet, kemudian ada Zoom ya, bahkan sosial media juga bisa untuk video call kan ya. Kemudian ada komunikasi berbasis teks. Nah, di dalam grup-ware yang asinkronus dan beberapa sistem sinkronus, bentuk komunikasi yang langsung yang dominan adalah berbasis teks. Komunikasi berbasis teks dalam sistem grup-ware seperti tiruan dari percakapan, sehingga terdapat beberapa masalah dalam mengadaptasi antara dua media. Nah, ini yang sudah saya rasakan ya. Jadi ketika sekarang bimbingannya secara online, karena tidak ada tatap muka, penyampaiannya juga melalui teks saja ya. Ketika diberikan revisi ya, di beberapa bagian revisi yang diberikan tidak tertangkap gitu ya. Maksudnya bagaimana itu tidak tertangkap. Jadi komunikasi berbasis teks itu juga ada beberapa masalah. Kemudian tujuan dari sebuah kerjasama mitra tadi ya, PSCW tadi ya, itu tujuannya apa sih? Yang pertama adalah kemitraan yang terfokus, kerjasama antara dua pemakai yang saling membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Ya, contohnya seperti mungkin siakat ya, siakat. Anda membutuhkan nilai, saya harus memberikan ujian ya. Di siakat sudah ada, tinggal menjalankan saja. Saya menambahkan soal, memberikan pilihan jawaban, lalu Anda mengerjakan, lalu dapat ya. Saya menjalankan tugas, menyelesaikan tugas saya sebagai dosen, Anda menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Ya, kurang lebih ya. Contoh sederhananya kurang lebih seperti itu. Jadi dengan bantuan sebuah sistem kita dapat menyelesaikan tugas bersama-sama ya. Kemudian kuliah atau demo. Seseorang membagikan informasi kepada banyak pemakai di tempat lain, waktunya dijadwalkan. Ya, mungkin kalau yang full online jadwalnya tidak pasti ya, jadi silakan nanti dibuka jam berapapun bisa kan gitu ya. Tapi kalau yang
semi online ya, yang streaming itu pasti ada jadwalnya sendiri. Kemudian ada konferensi, komunikasi kelompok dengan tempat yang berbeda. Nah, ini biasanya ya seperti rapat-rapat via Zoom, kemudian ada webinar gitu ya. Kemudian proses kerja yang terstruktur. Orang yang peranannya berbeda bekerja sama dalam tugas yang berhubung. Jadi orangnya berbeda, perannya, ya, tempatnya mungkin juga berbeda, tapi tugasnya saling berhubungan. Ini bisa dilakukan dengan bantuan sistem. Ya, kembali lagi seperti sekarang ini sudah ada Zoom, kemudian ada Google Meet ya. Di Zoom juga ada fasilitas remote. Ketika ada kesulitan, salah satunya orang lain bisa melakukan remote untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dari orang yang mengalami kesulitan. Tujuan lainnya adalah electronic e-commerce, electronic commerce atau e-commerce ya. Ini kerjasama jangka pendek untuk mencari informasi dan memesan produk, dan jangka panjang untuk perjanjian atau kontrak bisnis. Jadi kalau e-commerce, jangka pendeknya adalah pembeli dengan menjual gitu ya. Jadi pembeli memesan, kemudian mencari informasi, kemudian memesan produk. Setelah produk yang diterima ya sudah gitu ya. Kemudian yang kontrak jangka panjang itu mungkin seperti reseller mungkin gitu ya. Kemudian rapat dan dukungan keputusan. Nah, lalu ada teledemokrasi. Pemerintah melakukan rapat jarak jauh, menampilkan komentar dewan, mencari konsensus melalui konferensi, debat, dan pemungutan suara online. Nah, ini adalah pengelompokan sistem kerjasama. Matriks waktu ruang untuk mengelompokkan sistem kerjasama yang menurut Ellis et al. Tahun 1991. Jadi seperti ini ada tempat ya, ini tempatnya sama, tempatnya berbeda. Kemudian ini waktunya sama, waktu yang berbeda. Ketika berada di satu tempat yang sama dengan waktu yang sama, itu disebutnya adalah tatap muka ya, ruang kelas atau ruang rapat. Kemudian ada tempat yang sama tetapi waktunya berbeda. Nah, ini disebutnya adalah interaksi asinkron, penjadwalan proyek, lalu alat bantu koordinasi. Lalu ada juga tempat berbeda tetapi waktunya sama. Ini disebut sinkron tersebar. Seperti sekarang ini ya, ketika kalau yang full online ini kan kita tempatnya berbeda, waktu juga berbeda ya. Saya buatnya kapan, ada menampilkannya kapan gitu ya. Ini disebutnya asinkron tersebar. Oke. Contohnya email, bulletin, board, konferensi. Tapi kalau yang sinkron tersebar, waktu sama, tempat berbeda. Ini kalau misalkan kuliahnya yang streaming, gitu ya, terus sinkron tersebar.
sinkron tersebar. Ini contohnya adalah email, newsgroups, dan komunitas jaringan. Nah, ini email. Email ini sifatnya struktur terlalu bebas, terlalu membuat kewalahan dan transien. Jadi karena email itu biasanya sih ya banyak sekali yang masuk dan kita harus bisa filtering sendiri. Dan sana juga ada archiving yang menyimpan pesan yang lalu, kemudian ada forwarding dan juga mailing list. Mailing list ini alamatnya ya, alamat yang dituju. Nah, email itu dapat mengandung gambar, suara, animasi, attachment, berupa file, dan sebagainya. Dan ini memiliki dampak negatif, yaitu disisipkan berupa virus. Tapi sekarang ini penyedia layanan email banyak yang menyediakan juga untuk scanning ya, filenya yang diterima di scan dulu apakah itu ada spam, masuk ke spam atau tidak. Kalau ada virusnya biasanya masuk ke spam gitu ya, potensi virus. Membuat email menjadi universal membutuhkan peningkatan penyederhanaan, peningkatan pelatihan, pemfilteran yang mudah, hardware berbiaya murah, dan jasa jaringan. Menurut Anderson et al. Tahun 1990. Kemudian newsgroup dan komunitas jaringan ini adalah diskusi elektronik terfokus oleh kelompok. Nah, mungkin contohnya ya seperti apa ya? Kaskus mungkin ya. Ini ada Usenet newsgroup ya. Pemakai membaca catatan sebelumnya dan menanggapi, terbuka bagi umum, dapat di-search melalui web. Kemudian mailing list service, ya, pemakai harus berlangganan menggunakan email, bisa di operator ya. Usenet newsgroup ini ya mungkin mirip dengan Kaskus ya. Ada catatan, kemudian bisa memberikan tanggapan, terbuka bagi umum, dan juga di search melalui web. Kemudian yang lanjutannya adalah online conferences. Ini mempunyai alat bantu untuk voting, direktori online pemakai, dan dokumen. Nah, ini harus, kalau yang voting harus benar-benar aman ya, jaringannya ya. Kemudian ada web discussion board, ada online newsletter. Nah, ada banyak sekali ya online newsletter sekarang. Kemudian komunitas jaringan bisa kontroversial ya. Ada hacker, teroris, kemudian juga sering adanya kegiatan rasisme di sana. Nah, makanya perlu adanya aturan yang pasti untuk dapat mencegah minimal 3 hal ini ya, hacker, teroris, dan kegiatan yang rasis. Kemudian selanjutnya adalah sinkron tersebar. Tempatnya berbeda, tapi waktunya yang sama. Yaitu apa saja? Ada grup editor yang mengedit dokumen bersama. Contohnya adalah seperti pada penggunaan saat ini adalah Google Drive. Di sana kita bisa menggunakan Google Spreadsheet untuk
pengumpulan data, kemudian bisa juga untuk menggunakan Google Form ya. Tapi kalau di sini mengedit dokumen ya mungkin lebih tepatnya adalah Google Spreadsheet ya. Di sana kita bisa menginputkan data sesuai dengan informasi yang kita miliki gitu ya. Dan itu bisa dibagikan ke semua orang yang berada di satu tempat kerja gitu ya. Kemudian ada shared workspace, menulis atau menggambar bersama ya, desain bersama, membuat dokumen bersama, mendukung kerjasama tim yang fleksibel. Contohnya adalah Teamroom dan Sepia. Kemudian ada share screen, melihat layar dan mengoperasikan sistem yang sama. Contohnya adalah Timbuktu, PC Anywhere, Windows XP Remote Assistance. Kalau sekarang di sini sudah ada Zoom yang bisa kita manfaatkan untuk share screen ya, melihat layar dan menjalankan sistem yang sama, itu juga bisa ya dengan remote. Kurang lebih contoh-contohnya seperti ini. Ada Teamwear Workplace, kemudian ada Sepia ya, contohnya seperti ini. Kemudian dalam sinkron tersebar itu juga ada interactive game network, bermain game yang sama melalui jaringan ya. Contohnya adalah Warcraft, sudah lama sekali mungkin. Lalu ada Counter Strike, kalau sekarang udah sangat banyak sekali, sudah ada ya, PUBG, kemudian apa sih, ya yang lainnya lah intinya ya. Ada Genshin Impact ya, kemudian ada League of Legends, kemudian chat ya. Kalau zaman dulu ada IRC, ICQ ya, sekarang sudah ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk fasilitas atau sistem teknologi chat yang tersedia. Kemudian ada juga video conferencing dan teleconferencing. Nah, ini contohnya ya tadi ya, ada Zoom, ada Google Meet, mungkin Skype masih ada, ini ya, Skype dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini ya, Warcraft dari Blizzard. Mungkin ada yang pernah memainkannya. Ini kalau zaman dulu pakainya seperti itu, walaupun saya belum pernah sih. Iya, selanjutnya tatap muka ya, tempat dan waktu yang sama. Nah, ini tampilan bersama dari komputer dosen, contohnya ya. Penggunaan proyektor untuk menayangkan presentasi, lalu audience response units ya, menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan piranti khusus pada meja peserta. Lalu ada text submission workstation yang cakep-cakep menggunakan keyboard dan software sederhana. Lalu ada brainstorming, voting, dan ranking. Ini digunakan pada electronic classroom atau meeting room. Misalnya adalah group system. Nah, seperti ini ya. Kalau tatap muka saya rasa
semuanya sudah tahu ya. Contoh softwarenya group system dari Ventana Corp. Kemudian di dalam tatap muka, file sharingnya itu menggunakan komputer dalam jaringan untuk memakai file secara bersamaan ya. Jadi mungkin kalau tatap muka tidak perlu jaringan online, tapi jaringan offline ya, itu bisa untuk bagi file. Kemudian ada shared workspace, ini ruang kerja yang sama yang dapat diakses oleh semua pemakai. Kemudian terjadinya group activities ya, para pemakai dapat mengerjakan soal dan yang butuh bantuan dapat mengangkat tangan untuk menampilkan tampilannya pada set display atau pada tampilan pimpin. Kemudian ini adalah 4 tipe komunikasi tekstual dalam groupware. Tipe discrete ya, pesan langsung seperti dalam email. Lalu ada juga linear. Ini pesan partisipan ditambahkan pada akhir dari catatan tunggu. Lalu ada non-linear. Ini pesan dihubungkan ke yang lainnya dalam model hypertext atau link gitu ya. Kemudian ada spasial, di mana pesan diatur dalam permukaan 2 dimensi. Penerapan CSCW pada pendidikan itu biasanya untuk koordinasi siswa dalam kelas virtual adalah proses yang rumit namun dapat memungkinkan pengalaman pendidikan yang mendorong bagi orang-orang yang tidak dapat pergian ke kelas biasa. Nah, sama seperti kondisi saat ini ya, karena memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka kita membutuhkan kelas virtual dengan bantuan teknologi tentunya. Kemudian teori percakapan di dalam CSCW itu memiliki 3 fungsi. Ya. Yang pertama digunakan untuk menganalisa catatan atau transkrip. Misalnya konferensi elektronik, ini akan membantu memahami seberapa baik partisipan menyalin dengan komunikasi elektronik. Kemudian digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan desain. Pemahaman percakapan normal antar manusia menghindari kesalahan besar dalam perancangan media elektronik. Lalu dapat digunakan untuk mengarahkan desain, menstrukturkan sistem dengan teori. Nah, ini penerapan CSCW pada pendidikan yang lainnya ya. Pengalaman belajar oleh individu yang lebih aktif termasuk menggunakan software di jam pelajaran, misalnya untuk menulis esai, mencari peristiwa penting dalam kelas sejarah, menjalankan simulasi bisnis untuk meningkatkan kualitas produk, melakukan analisis statistik, melakukan landscaping dengan chat, DAD ya, dan paket grafik, menulis program komputer, dan mencari di internet. Oke, saya rasa seperti itu untuk pertemuan kita yang ke-12. Kita telah membahas tentang CSCW ya, CSCW, dan terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir.
Jangan lupa untuk memberikan review bunga merah sebagai lisensinya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan 13 ya, 14, 15, dan puas ya. Puasnya pilihan ganda lagi, yang gampang-gampang aja. Oke, terima kasih.